Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati, para tokoh, para pengurus masjid, beserta seluruh para senior yang kami hormati, jamaah subuh, hadirin wal hadirat, serta adik-adik remaja yang berkhidmah di pagi hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan ketetapan iman, diberikan takdir baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengulang sedikit tentang takdir baik itu, Masya Allah, betul-betul nikmat yang luar biasa. Satu hari mungkin kita akan ditanya, imanmu itu hanya iman warisan, bukan seperti imannya orang-orang yang mencari Allah, mencari Tuhan sampai menemukannya. Tidak apa-apa, biar warisan, yang penting selamat. Kalau nyari kan belum tentu ketemu. Tapi kalau kita ini biar hanya warisan, imannya itu mungkin baru sekelas ya kecil-kecilan. Ya namanya kalau ditanya kenapa sholat, ya bapak saya sholat. Kenapa sholat? Karena tetangga saya sholat. Tidak apa-apa, itu tetap lebih baik. Lebih baik karena kita ditakdirkan baik, punya orang tua yang sujud kepada Allah, punya tetangga yang sholat, gitu, punya teman yang sholat. Karena belum tentu kita ini termasuk orang mencari atau tidak, itu namanya takdir baik. Takdir baik yang pertama yang dianugerahkan oleh Allah, jika kita mengenang lagi, diizinkannya kita mendapatkan hidayah dinul Islam, diizinkannya kita bersyahadat, itu sudah anugerah dari Allah. Saya tidak tahu kalau prosentase data tahun 2025 itu berapa. Kalau jumlah manusia di muka bumi ini kan 9 miliaran kayaknya. Dulu itu sudah 8,7 miliar. Yang muslim beragama Islam dulu 2024 kemarin itu kalau tidak salah baru 1,7. Ya anggap saja kita bulatkan hari ini 2 miliar dari 9 miliar. Berarti kan alhamdulillah. Seandainya yang disampaikan oleh Abu Hurairah, umat Islam itu, manusia itu yang selamat hanya sepertiganya, kita masuk di situ. Ya kan Gus Nudzan? Ya Pak Akhir kan? Ya kan 2 miliar banding 9 miliar. Berarti kan belum ada sepertiganya. Ya kira-kira aman gitu. Seandainya yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa orang yang akan selamat di hari akhir itu adalah sepertiga jumlah manusia. Ini takdir baik loh. Iya, ya perlu kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan saya belum hafal Quran, Ustaz. Tenang. Ini baru takdir yang pertama. Takdir yang kedua, takdir baik yang kedua yang dianugerahkan Allah kepada kita, di antara orang-orang yang beriman, asyhadu alla ilaha illallah tadi, kita sudah mengamalkan rukun Islam yang kedua, sholat. Jadi subuh ini tadi kita sudah sholat. Ada penceramah atau ada orang yang menyampaikan, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu ada benarnya tapi ada tidak tepatnya. Ada benarnya karena kita belum sampai nanti di akhirat dapat rahmatnya Allah, itu ya benar-benar dapat ampunan, nanti dibuktikan di akhirat. Tapi kalau kita maknai secara husnudzon, secara positif, ketika kita sudah masuk masjid sholat itu sudah dalam rahmatnya Allah. Allahumma ghfirli waftahli abwaba rahmatik. Orang bisa masuk masjid itu sudah masuk kategori dalam rahmatnya Allah. Jadi kalau seandainya ada penceramah bilang,
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sudah betul. Dan itu termasuk optimisme, dan termasuk itu adalah sifat jiwa yang bersyukur kepada Allah, diberikan anugerah bisa masuk masjid, bisa sholat, itu sudah alhamdulillah. Nah, ini nikmat takdir baik yang kedua. Takdir baik yang ketiga masih berhubungan dengan kita. Di antara orang-orang yang sholat, itu kita termasuk orang yang sholatnya sudah 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bil insan as-sholah. Perkara pertama yang dihisab oleh Allah nanti di akhirat itu adalah sholat. Nah, sholatnya itu sudah 5 waktu. Sudah, bukan hanya sekedar sholat saja, sholat mingguan kan ada. Ya, kadang-kadang kita ketemu orang-orang nakal, ya karena kadang-kadang kan ya namanya orang. Dulu kalau saya hidupnya hanya di dalam pondok, taunya ketemu santri, tiba-tiba ada tamunya bilang, orang kalau dakwahnya di depan santri itu kurang keren. Kenapa? Ya, di antara sekian banyak orang ini kan semuanya sudah tunduk. Coba sesekali keluar, di luar sana masih ada orang yang belum syahadat. Di luar sana ada yang orang itu sholatnya kapan lebaran saja baru sholat. Ada yang sholatnya itu ketika hari Jumat saja. Ada yang sholatnya sehari itu mungkin baru 1 kali atau 2 kali saja. Coba kamu dakwah di sana. Nah, itu sebuah challenge dan sebuah renungan. Ya Allah, ternyata ketika kita sudah bisa sholat 5 waktu, meskipun kadang-kadang belum bisa berjamaah di masjid, bisa di musolanya, di kantornya, di mihrabnya, itu adalah takdir baik yang ketiga. Minimal masuk surga itu sudah kelihatan di depan mata. Yang dihisab pertama adalah sholat 5 waktunya. Itu baru nikmat yang ketiga, takdir baik yang ketiga. Takdir baik yang keempat itu berhubungan dengan keluarga. Kita diberikan suami dan istri yang beriman, itu adalah takdir baik yang keempat. Bagaimanapun kita nanti, dikatakan oleh Allah, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Diizinkan orang beriman itu ngumpul dengan keluarganya nanti di akhirat, tapi syaratnya beriman. Segagah-gagahnya Nabi Lut, tapi istrinya tidak beriman, tidak ketemu, ya kan susah. Segagah-gagahnya Nabi Nuh, punya anak Kan'an tidak beriman, susah. Serewel-rewelnya istri kita, seaktif-aktifnya anak kita, mereka masih mau sholat, mereka masih beriman kepada Allah, repot-repotnya kita nanti di akhirat, nanti ngumpul, itu nikmat lagi. Jika kita merenungkan nikmat-nikmat seperti ini, ya seperti di dalam surat Nahl itu, bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita bisa merenungkan nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan pernah bisa memperhitungkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, longgar ya hatinya. Nah, sudah, yang lain-lain masalah kita simpan dulu. Yang penting takdir baik ini ada. Dan kalau kita bicara bisa ngumpul dengan keluarga di akhirat itu kan enak ya. Di dunia boleh jadi kita diuji ekonomi, boleh jadi diuji dengan ideologi yang berbeda dengan suami dan istri, mungkin ormasnya yang sering datang ke rumah itu kadang-kadang masalah ormas, anaknya milih ormas ini, bapaknya milih ormas ini. Ya saya tanyanya hanya 1 kali, anak tak sholat pak? Sholat sih Ustadz. Kalau sholat sudah nih, pulang saja. Sholatnya 5 waktu kan? Iya Ustaz. Menghadap kiblat, cocok nih Ustaz. Oke, zuhurnya 4 rakaat. Iya, cocok Ustaz. Kalau cocok pulang nih Pak, enggak ada masalah itu. Gara-gara organisasi saja. Ya, organisasi dengan sholat duluan mana sih? Perintah berorganisasi dengan sholat kan duluan sholatnya. Lah ngapain berorganisasi tidak sholat? Lebih baik sholat tidak berorganisasi. Tapi kalau tidak berorganisasi nanti tidak ada yang jamin. Siapa yang bisa jamin? Yang jamin ya Allah, gitu kan. Nah gitu ya. Dah. Salawat dan salam mari kita haturkan bersama keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berkat jasa-jasa beliau kita pada pagi hari ini bisa seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita mengenang jasa. Diulang-ulang lagi ya, Nabi itu menyampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Seseorang itu dikatakan imannya semakin tebal, semakin kuat, syaratnya Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada selain keduanya. Sekarang kan ada pertanyaan, demi cinta saya kepada Allah ku tinggalkan keluargaku. Loh, kok salah? Demi cinta saya kepada Rasulullah, aku tidak mau berteman denganmu karena kamu orang jahat. Tidak begitu. Cinta kepada Allah itu diwujudkan dengan ikhlasnya beribadah kepadanya. Dan cinta Allah kan, tanya, Allah itu cinta. Kalau cinta berarti kalau ulang tahun dikasih hadiah, itu cinta kepada manusia. Allah tidak pernah minta hadiah. Hadiahnya kan dikunjungi Ustadz setiap tahun, haji atau umroh. Yang butuh haji sama umroh itu siapa? Kita renungkan sedikit kan? Ya, cinta kepada Allah, Allah tidak pernah minta apa-apa kepada kita, tapi Allah menyampaikan, jika engkau mendekat kepadaku sedikit saja, aku akan berikan banyak kepadamu. Yang umroh, yang haji, yang awalnya fakir, diberikan wus'ah, diberikan kemampuan, diberikan kekayaan. Yang awalnya belum sholat, yang mau sholat, hatinya menjadi tentram. Yang mau berpuasa, yang awalnya belum perhatian dengan puasa, badannya menjadi sehat. Allah tidak ngambil apa-apa. Yang berkorban, tentram jiwanya, hubungan sosialnya baik. Ini sebentar lagi ibadah kurban. Itu kalau kita lihat seperti itu. Jadi cinta kepada Allah itu adalah diwujudkan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, itulah agama yang kokoh. Berarti tulus ikhlasnya kita menyayangi keluarga, mendidik anak-anak, membantu istri, membantu suami, itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Titik. Sekalipun kadang-kadang anak menyakiti, istri atau suami menyakiti, keikhlasan kita berkhidmah kepada mereka dalam nafkah, dalam pendidikan dan sebagainya adalah wujud cinta pertama kita, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah itu apakah nyetor upeti? Apakah pernah kita kepada Rasulullah itu ngasih royalti? Di mana Al-Quran itu yang dikasih 6.000 ayat sekian itu adalah Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu komersil, terus kemudian Quran itu punya hak paten atau hak intelektual, per ayatnya itu orang kalau mau cetak Quran, per Qurannya lah, jangan per ayatnya. Per Quran yang dicetak, satu cetakan itu 500 rupiah atau 1.000 rupiah di store kepada Nabi. Kira-kira anak cucunya tidak ada yang lapar gitu. Keluarganya Nabi akan kaya raya, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada. Nah, cinta kepada Nabi itu bukan masalah upeti, bukan masalah ziarah dan sebagainya. Cintanya kepada Nabi itu meneladani. Kita mengenang lagi ya, sholawat yang paling baik itu selain dilafadzkan, mencontoh yang disolawati. Nabi bagaimana ketika dengan umat? Penyayang, ya dilatih menyayangnya. Nabi dengan keluarga bagaimana? Lembut dan sayang. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan aku adalah orang paling terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluarga. Ini pelan-pelan ya. Kita merenung sedikit demi sedikit gitu.
Dikatakan itu kan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Dan jadilah seseorang itu setiap hari itu ada tambahannya, ada progresnya. Minal ilmi fasbah fi bukhuril fawaidi. Bertambah pengetahuannya, bertambah amalnya, dan kemudian kita berenang dalam bahril fawaid, lautan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemanfaatan. Ada satu buku yang baru diantar ke tempat kami itu, kan saya ini agak tidak terlalu suka baca buku-buku modern, Pak Subri. Jadi ada namanya, apa namanya, Atomic Habit, apa ya, gitu ya. Pokoknya begitulah, saya tidak tahu. Itu katanya direkomendasikan Pak Anies Baswedan dan sebagainya. Salah satunya itu intinya adalah buku itu setelah saya baca-baca sepintas tapi belum selesai. Bagaimana kita itu berubah jadi orang besar tapi dengan langkah-langkah yang kecil. Intinya begitu. Nah itu kalau di Ta'limul Muta'alim sudah diajarkan wa kun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari itu ada tambahan. Tambahan bijaksana, tambahan ilmu, tambahan rizki, tambahan pengetahuan, dan tambahan ketentraman jiwa. Dan nanti kalau kita bilang di dunia ini mencari apa? Mencari ketentraman. Nah ternyata sampai segini belum tentram. Kita mencarinya lewat pasangan, tidak ketemu. Kita mencarinya lewat uang, kita tidak ketemu. Kita mencarinya lewat jabatan, juga tidak ketemu. Lah terus kapan kita bahagia? Nah itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Cinta kepada Nabi, Nabi tidak pernah minta uang, Nabi tidak pernah minta upeti, Nabi tidak pernah minta royalti. Yang dimohon oleh beliau adalah tentang bagaimana kita meneladaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tentang syurutul iradah, mengenal tentang bisikan-bisikan hati. Bisikan, ya bismillah, bisikan kehendak hati. Disebut dengan iradah. Coba ya, pelan-pelan. Bisikan kehendak hati itu memiliki dua jalur. Jalur yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu ya. Jalur pertama, bisikan ini dari bisikan negatif. Bisikan negatif, satu bisikannya adalah dari syaitan. Yang kedua, bisikannya dia dari nafsu. Yang ketiga, bisikannya dari syahwat. Nah, di sini ada bisikan positif. Bisikan positif itu sudah pasti dari Allah. Wujudnya yang pertama, bisikan tersebut adalah dari malaikat. Yang kedua, bisikan dari iman, keimanan kita. Yang ketiga adalah bisikan dari sahabat yang solih, sahabat yang baik. Bisikan yang negatif itu akan menuntun kita kepada masalah. Bisikan yang positif itu menuntun kita kepada kenaikan derajat. Tadi di rakaat kedua Ustadz Muhammadun mengangkat ayat dalam sholatnya, awala yarawna annahum yuftanuna kulla amin marrotaini au marrotan au marrotaini. Ya, apakah engkau mau berpikir, kalian mau berpikir bahwa mereka itu kami uji sekali dengan dua kali, sekali atau dua kali atau sekali di setiap tahunnya. Diuji sekali dua kali dalam setiap tahunnya untuk apa? Agar mereka bisa dekat kepada Allah, gitu loh ya. Tapi kenyataannya mereka
tidak mau mendengar, dan mereka kemudian tidak mau menerima, mengambil ibrah dari ujian tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agak berat ya, tapi kita pelan-pelan saja. Jadi bisikan-bisikan itu yang membawa kita kepada hal-hal positif atau hal-hal negatif, yang kita sesali atau yang kita syukuri di kemudian hari, sebenarnya itu tidak akan terlalu terasa jika kita tidak mencoba untuk merasakan kehalusannya. Karena itu bagian dari latifah, bagian sesuatu yang sangat lembut. Ada seseorang itu yang dinas di dalam Quran, sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu engkau nasihati atau tidak, mereka akan tetap di dalam kesesatannya, artinya dalam kegelapannya. Itu membuktikan bahwa sifat ignorant itu adalah sifat yang membuat manusia menjadi terbelakang, membuat manusia tidak tumbuh, manusia tidak bisa merasakan kepekaan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sifat ignorant, pelan-pelan ya. Nah, sifat mengabaikan itu kadang-kadang orang itu sudah merasakan, oh saya sakit flu, masih diabaikan, tidak apa-apa. Dari flu terus kemudian naik menjadi flu berat, tidak apa-apa. Kemudian terjadi infeksi di saluran nafasnya, masih menganggap tidak apa-apa. Kemudian saluran paru-parunya dan yang lain-lain sehingga menjadi penyakit kronis, itu dia menganggapnya tidak apa-apa. Nah, kalau kita sadar sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya dengan Jabariyah dan Qadariyah itu adalah mereka memiliki clarity antara penyandaran tawakal dan ikhtiar. Sekecil apapun masalah, itu ketika kita mencoba untuk melakukan ikhtiar, itu bagian dari ibadah mencintai Allah. Seperti Maryam yang berada di tanah yang tandus menjelang melahirkan dalam kondisi lemah, lapar dan haus, Allah memerintahkan kepadanya untuk menggosok punggungnya di bagian pokok kurma, pohon kurma yang kering. Digosok pohonnya menjadi basah, digosok lagi, disandar-sandarkan begini, pohonnya kemudian tumbuh ke atas. Ya memang minal ajaib, sesuatu yang ajaib. Digosok-gosok lagi, terus kemudian keluar daunnya, digosok lagi, keluar buahnya, dan saat itu juga berguguran buah kurma tersebut. Seperti Siti Hajar yang sebentar lagi kita akan peringati, kalau yang haji kan sa'inya itu, Allah kan hanya memerintahkan Ibrahim disimpan di tempat yang tandus saja. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim tidak minta apa-apa. Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan nasi tahwi minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Kemudian berikanlah rizki kepada mereka, tapi yang penting sholatnya. Apa yang terjadi? Sofa marwah, sofa ndak ketemu, marwah ndak ketemu, sofa lagi, marwah lagi. Sama kayak kita itu dalam buku Atomic Habit itu juga begitu. Jadi kesana kemari ndak ketemu. Ternyata solusi itu ada dalam perjalanan. Secara logika, kalau orang mau menanam pohon lama untuk sampai buahnya muncul, sampai melahirkannya Maryam. Secara logika Ismail yang kehausan, ibunya yang kehausan, kalau menggali sumur itu juga tidak ada. Tapi pergerakan kita itu, ikhtiar kita itu. Kapan sakit berobat, kapan ada masalah ekonomi belajar bagaimana mengatur ekonominya. Ada buku yang kedua dikasih itu Philosophy of Money. Ya, kok saya dikasih buku-buku begini? Ustadz harus baca buku juga yang begini.
biar bacaannya itu luas juga. Masa bacanya kitab terus? Ya, itu kalau dibaca terus nanti orang-orang ya yang paham kita sendiri, yang lain tidak paham. Kalau buku-buku begini kan terus kemudian orang paham. Ya Allah, orang-orang mereka yang nulis-nulis itu kan, wallahu alam, mereka kayaknya belum muslim ya. Menemukan itu, ya, menemukan bagaimana korelasi antara ikhtiar dan tawakal itu. Lah kita ini waktunya ikhtiar tawakal, waktunya tawakal masih ikhtiar. Ini yang jadi masalah. Ya termasuk saya, bukan hanya jamaah atau siapapun yang mendengar ceramah ini. Termasuk saya itu kan, satu, kalau rizki sudah jelas Allah yang ngatur, kerja yang ngatur kita. Lah kerja kurang dari 8 jam itu kan berarti dia kurang ikhtiarnya. Secara masih muda, masih gagah, fisiknya masih kuat. Berkarir kan minimal 8 jam. Ya 8 jam bekerja betul-betul. Baru alasannya, saya mau sholat duha Ustaz. Ya sholat duha tadi sebelum berangkat. Sholat duha itu 6:30 sudah boleh. Ke kantor itu jam 7, jam 8. Lah tadi ngapain? Nah, giliran jam kantor, jam 9 mundur mau sholat duha. Giliran kerja jam 1 terus kemudian saya mau izin bos, kenapa? Mau sholat duhur. Lah tadi adzan jam 12 kemana? Makan dulu bos, makan setengah 15 menit, 10 menit selesai. Kenapa makannya sampai 1 jam? Makannya di sana bos, warung yang di sana, ngobrol lagi. Habis itu begini lagi. Ya, gitu saya umpama ya. Ya, tadi kan canda-canda sedikit biar ada. Ya, ignorant. Penyakit-penyakit yang seperti itu, iya, mengabaikan. Ya tawakalnya yang tidak tepat, ikhtiarnya juga tidak tepat, sehingga imannya tidak tumbuh, ekonominya juga tidak tumbuh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walladzi yusabbibu walladzi yufattisu, apa-apa yang perlu kita jadikan sebab atau yang perlu kita lihat diantaranya dalam bisikan ini aman, kita bisa membedakannya. Akan tetapi ketika jiwa itu masih dominasi dengan 4 hal ini, raf'ul hijabi wasaddi, kita akan mudah untuk mengikuti bisikan positif dari 3 makhluk itu selama kita bisa mengangkat hijab dan sad. Hijab penutup, sad pembuntu. Apakah itu? Wahwal arba'atu, yang menjadi penutup itu ada 4, al-malu wal jahu wat taqlidu wal maksiyatu. Nah, saya tidak bahas ininya, kalau ini kan sudah pinter semua. Yang membuat seseorang itu cenderung kiri atau cenderung kanan itu ada 4. 1, harta, al-mal, harta. Yang kedua, jah, pangkat. Yang ketiga dikatakan di situ adalah taklid, ikut-ikutan. Nah, ngikuti gaya hidup, ngikuti ini ya. Nomor 4 adalah maksiat. Jangan-jangan ini masih banyak di diri kita. Sehingga sampai di usia ini, seusia saya yang sudah menginjak 38 belum aman-aman. Harta itu bukan masalah jumlah, bukan masalah jenis, bukan masalah profesi. Harta yang dimaksud ini adalah harta yang membuat gelisah, rasa kurang, dan rasa khawatir. Jumlahnya sedikit, jenisnya juga sedikit, profesinya sederhana, bikin gelisah. Lah besok makan apa? Merasa kurang, waduh ini kurang, mau ngapa-ngapain kurang. Bikin khawatir, saya belum punya jaminan kesehatan, saya belum punya jaminan macam-macam. Harusnya ini sudah kita selesaikan, bahwa kenapa harus kenapa bisa gelisah, kenapa kurang, kenapa khawatir. Ini obatnya hanya 2 di sini. Yang pertama, antara tawakal yang kita singgung tadi dan ikhtiar yang belum pas. Obatnya hanya 2, tawakal dan ikhtiar. Ikhtiarnya seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar.
Sofa Marwah, jualan ini tutup, tidak apa-apa tutup. Allah, engkau yang membuka, engkau yang menutup. Engkau yang memberikan modal, engkau yang membuat rugi. Bismillah, besok saya buka lagi dengan jenis yang lain. Terus gitu, husnudzon. Sofa Marwah, pasti ketemu. Tidak mungkin tidak ketemu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahannya. Hanya kan masalah di antara mudah dan susah itu, antara susah dan mudah, ini ada mudah, ini pembatasnya itu sabru sa'atin. Sabru sa'atin itu apa? Sabar sebentar. Nah, ini nanti didebat lagi. Nabi Ayub itu istrinya sudah pergi semua, Ustaz. 16 tahun beliau sakit. Terus Nabi Ayub tanya sama istrinya yang terakhir, sakit saya berapa hari? Sakitmu sudah 16 tahun. Terus ketika sakit saya usia berapa? Engkau usia hampir 40 atau 40 tahun baru sakit. Kira-kira 40 tahun sehat dengan 16 tahun sakit banyak mana? Nah, itu logika yang normal. Sabar sebentar, kan 16 daripada 40 yang sakit 16-nya sehat. Lebih baik 40 sehatnya, 16-nya sakit. Nah, ternyata setelah 16 selesai masa sakitnya Nabi Ayub, kemudian dikembalikan semuanya, harta semuanya. Kalau menasehati orang itu ya berat, makanya ini menasehati saya sendiri. Di mana di setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya saya harus berhadapan dengan ini. Anak masih kecil-kecil. Ya, kalau pendapatan kan sekarang sudah agak lebih gagah daripada dulu kan, gitu. Ya, kalau kita bicara itu, jumlah jenis profesi bukan ini, tapi ini loh yang membuat kita gelisah. Jumlahnya banyak, jenisnya macam-macam, asetnya, profesinya mulia, ya tetap gelisah. Cara jaganya bagaimana? Dititip di bank yang warnanya biru, katanya banyak scam, banyak yang tiba-tiba saldonya hilang. Kalau saldonya 1 juta, hilang 50.000 kelihatan. Kalau saldonya itu di atas yang dijamin oleh simpanan, lembaga penjamin simpanan, LPS ya. Kalau di atas LPS kan di atas 2 miliar, diambil 100.000, tidak kelihatan itu. Oh, tabungannya 10 miliar. Loh, ini ternyata kepala banknya, oknumnya nakal. Dikurangi 100.000 per hari dari jumlah orang yang punya. Nah, ini macam-macam, gelisah juga. Kurang. Kalau ada proyek baru masih mau. Pak Haji, ini ada proyek baru, bagaimana? Ayo kita bicara dulu. Bicaranya panjang, kadang-kadang ya kita dalam tafakurnya kurang. Nah, masalah pangkat itu bukan masalah sekedar formalitasnya saja, tapi di sini pangkat itu dikatakan ada namanya ujub, sum'ah ya. Ada namanya riya itu dari kata-kata ro'a, suka dilihat. Yang kedua kata-kata ujub dari kata-kata ajabah, suka dianggap lebih, wah ajib, aneh. Oh, memang dia memiliki kelebihan, nah gitu kan. Riya, ujub, sum'ah. Kata-kata sum'ah itu dari kata-kata sami'ah, suka jika didengar. Paling senang dilihat, paling suka dianggap lebih, paling suka didengar. Termasuk bagian hal-hal yang membuat kita cinta kepada pangkat, bukan hanya masalah jabatan. Bisa saja seperti saya tidak punya jabatan apa-apa, tapi senang sekali ketika ceramah. Ini ceramah dengan mendengar itu memang harus latihan, kalau bisa sama, dan lebih baik itu lebih banyak mendengar. Ya,
Quran itu bilang alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Yang paling baik itu orang yang banyak mendengar, terus kemudian outputnya itu yang baik-baik saja. Ya, sebaik-baik orang itu bukan penceramah. Man qalla kalamuhu wa katsura hikamuhu. Orang ngomongnya sedikit tetapi hikmahnya banyak. Ya, buruk-buruknya orang itu man katsura kalamuhu wa qalla hikmatuhu. Ngomongnya banyak, hikmahnya sedikit. Nah, itu ya begitu. Ya. Pangkat, penglihatan, keanehan dan pendengaran. Sum'ah itu apa sih? Senang didengar. Riya itu apa sih? Senang dilihat. Ujub itu apa sih? Senang dianggap lebih atau dianggap aneh. Ya. Ikut-ikutan dalam kajian, kita tarik ke atas ya. Kategori yang nomor 3, ada namanya taklid, ada namanya ittiba, ada namanya ijtihad. Taklid itu meniru tanpa dalil. Ittiba meniru dengan pengertian. Ijtihad menemukan. Nah, bukan meniru lagi, menemukan. Sekarang saya tanya perkara kecil saja. Pernah enggak setiap barang yang kita beli itu kalau di akhir surat Takatsur itu kan summalatus alunna yauma idzin anin naim. Punya HP mereknya, nah ini kalau merek nanti susah ya. Saya gantilah mereknya daun gitu saja ya. Mereknya daun. Sekarang saya tanya, kalau saya jadi malaikat saya akan tanya, kenapa kamu membeli merek daun itu? Kan ditanya nanti, kenapa kamu memilih merek daun tersebut? Dibilang, karena iklannya indah, tidak selamat, tempeleng, pah. Yang kedua, kenapa kamu milih merek daun? Karena kalau tidak merek daun, nanti ketemu teman-teman ngopi, terus saya angkat begini, mereknya itu merek sana, merek luar negeri yang dekatnya Rusia itu atau dekatnya sana itu, kayaknya ndak bagus, ndak selamat. Wah. Nah, tanya lagi, ya pelan-pelan toh. Kenapa kok mereknya merek daun? Ya lebih nyaman saja, kalau foto-foto dia lebih cerah. Terus fotomu untuk apa? Ya untuk di-upload di sosmed. Kalau di-upload ngapain? Biar dapat like, subscribe dan macam-macam. Ini masalah satu. Sekarang merek baju. Kalau merek baju nanti sakit lagi kan kita. Kenapa merek bajumu itu adalah cap cicak seumpama ya. Celana dalamnya cap cicak, nah, kaos dalamnya cap cicak. Itu. Kenapa pakai itu? Karena paling enak, karena dipakai sholat nyaman malaikat. Kenapa? Itu menyerap keringat, aman. Masalahnya, kenapa pakai itu? Tetangga pakai itu semua. Nanti kalau pas kita buka baju, terus mereknya tidak sama, tidak ditemani kita. Namanya ini meniru tanpa ada pengetahuan. Ini loh baru aman. Meniru dengan pengertian, dengan dalil. Kenapa kamu beli itu? Saya membutuhkannya. Kenapa? Dalam dakwah dibutuhkan kamera yang bagus. Saya membeli HP yang kameranya bagus untuk merekam dakwah, untuk mempublisnya dan sebagainya. Tapi itu belum aman. Ditanya lagi, lebih banyak kamu foto-foto ustadzmu atau kau foto-foto cewekmu? Kena lagi. Ijtihad menemukan bahwa apa-apa yang ada, yang kita pakai, yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, semuanya itu adalah taqarruban ilallahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, maksiat. Kalau masuk yang di sini ini kita kayaknya tidak ada yang selamat, termasuk saya. Ya tinggal kadarnya saja nanti. Maksiat itu mana lagi? Kalau kita lihat, yang pertama adalah kecil dan besar.
Yang kedua, sembunyi dan nyata. Nyata artinya benar-benar kelihatan maksiat. Ini semuanya yang paling penting adalah di sini ada taubatnya. Taubatnya. Yang kedua, jangan sampai murur atau isror. Taubatnya dan berhentinya. Dikatakan oleh Nabi, tidak ada hamba-hambanya Allah yang melakukan dosa-dosa yang besar sebanyak apapun dia, selama dia akan beristighfar itu kecuali seperti gunung yang besar dikikis sedikit demi sedikit dan dia akan hancur. Tidaklah ada umatku yang dia melakukan kesalahan kecil demi kecil, tapi dia terus melakukannya tanpa ada pertaubatan di dalamnya, bahkan dia meremehkannya, kecuali seperti dia itu sedang menumpuk-numpuk kesalahan, yang artinya dia membuat sebuah gunung dari kesalahan yang kecil. Kalau cerita Wali Songo itu kan Masjid Demak, itu kan tiangnya ada banyak. Salah satunya itu Sunan Kalijogo mengatakan bahwa tiang yang saya ini karena tidak kebagian bikin pakai kayu yang besar, maka kayu-kayu yang kecil dipotong-potong dengan rapi, disusun, diikat sehingga menjadi tiang yang mirip dengan yang lain dan kuatnya sama. Itu makna-makna dalam pengertian dosa itu jangan, dosa saya kan kecil, tetangga saya yang besar, nanti dulu. Kecil kalau tidak ditaubati dan terus menerus jadi besar. Nah, tetangga saya kan masa lalunya buruk, dia memiliki dosa yang besar ya. Siapa tahu sudah taubat, sedekahnya baik, qiyamul lailnya baik, sholat jamaahnya baik, luntur itu dosa. Menurutmu belum luntur, tapi Allah sudah menganggapnya luntur. Lah menurutmu belum sudah diampuni dan dianggap sepele, tapi ternyata Allah bikin masalah yang besar. Nah, tugasnya apa? Latihan menghentikan kebiasaan dosa. Yang tahu hanya kita, Ustadz ahli tidak tahu. Apalagi kalau dosa-dosa yang tersembunyi, yang berhubungan dengan HP. Hanya kalau ditanya kan ngerekam ustadznya atau lihat yang tidak halal, nah nanti kan jadi masalah. Canda ya. Jadi diantaranya adalah seperti itu. Ya, HP ini lebih banyak dikatakan untuk komunikasi atau tidak, ya itulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada kesimpulan untuk menjernihkan bisikan-bisikan yang ada pada diri kita, keinginan-keinginan yang muncul pada diri kita. Apakah keinginan itu akan menghadirkan keberkahan atau keinginan itu akan mengarahkan kita kepada kegelisahan, kehancuran? Itu hanya ada 4 hal. Yang pertama, kita cek bagaimana masalah kita dengan keuangan dan dengan harta kita. Yang kedua, kita mengecek tentang bagaimana kecintaan kita kepada mahmadati mar'in, pujian dari orang lain. Yang ketiga, kita akan melihat di dalamnya tentang masalah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu kita meniru siapa, sudah tahu atau betul yang kita tiru itu dalilnya apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan maksiat kita, apakah kita sudah bisa menghentikannya, apakah kita sudah mentaubatinya. Nah, itu saja. Dan silahkan jika ada yang tanya 1 atau 2.